Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah kita memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tahu persis ada banyak perjalanan hidup kita. Kita didampingi oleh Dia. Kita mengucap syukur karena kita bisa melewati banyak perkara yang rasanya sulit, rasanya sukar sekali untuk dilewati. Kasih-Nya seperti sungai yang mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Kita siapkan hati kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kita. Dia tahu persis. Dia tahu dan mengenal kita dengan secara pribadi. Bapak Ibu, kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat, yang punya kasih. Seperti rusa yang haus, Rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. bagai padang gersang. Bagai
Tuhan, kita sama-sama menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. berharga di mata-Mu Tuhan. Ada banyak kesalahan kami, dosa kami, apapun yang kami lakukan yang melukakan hati-Mu dan hati banyak orang lain Tuhan. Tapi Engkau penuh kasih tetap menerima kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Sebentar kami akan melakukan ibadah kami Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berserah sepenuhnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan. Kasih setia Tuhan nyata bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, amin. Gak pernah nyangka ya kalau hari ini kita udah tiba di bulan Mei, bulan kelima, dan udah hampir selesai lagi Mei. Lalu ada Juni, Juli, dan gak nyangka sebentar lagi kita udah mau Natal. Perasaan baru kemarin Natal ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kasih Tuhan gak pernah berubah, amin. Sekarang, dulu, sampai selamanya kasih Tuhan Yesus nyata buat kita. Kita mau nyatakan kasih Tuhan yang luar biasa buat kita pagi hari ini. Kasih setiamu nyata bagiku, lima kebajikan nyatanya bagiku.
Kita sudah diberi kuasa oleh Raja Mulia, amin. Amin. Kita sudah diberkati, diberi kuasa. Nggak kurang-kurang Tuhan kita, nggak kaleng-kaleng ya kan. Oke, maka dari itu kita mau terus sembah Tuhan kita. Kita mau rayakan Tuhan kita pagi hari ini. Allah kita Raja yang mulia. Diberi kuasa, Raja mulia menaklukkan musuh. Menaklukkan musuh di mana? Bawa kakiku. Ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, jangan jadi lawanku. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau berikan hidup. Ku beri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Diberi kuasa, Raja mulia menaklukkan musuh. Menaklukkan musuh di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berikan hidup. Beri iman dalam Yesus. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berikan hidup. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bapak Ibu Saudara, kami persilakan duduk kembali. Kita mau siapkan persembahan kita yang pertama. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik untuk pagi hari ini ya Bapa. Sebentar kami ingin mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan berkati setiap tangan yang memberikan maupun yang belum sempat memberi. Kami berdoa, kami percaya semuanya hanya untuk kebaikan-Mu dan memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pada yang bertugas kami persilakan. Apa yang tak pernah dilihat mata,
kita dengar firman Tuhan. Bapak Ibu salam dulu kiri kanan dulu. Bilang lu Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Ayo Bapak Ibu salam kiri kanannya dulu. Selamat hari Minggu, penuh sukacita. Kita mau dengar firman Tuhan dengan lebih lapang dada. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati pikiran kita, fokus terhadap firman Tuhan yang akan sebentar kita dengarkan. Amin. Bisa kelihatan ya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kita sadari ya, kita ada hari ini karena apa gitu? Apa karena kita kuat kuasa kita? Ternyata tidak ya. Ada kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Ada tangan Tuhan yang dahsyat yang menjaga kita, melindungi kita. Kita ucapkan rasa syukur kita dari iman kita, dari hati kita. Saya undang Bapak Ibu makin berdiri. Silakan Bapak Ibu bisa makin berdiri. Kita ungkapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih
Katakan dengan segenap hati. Tuhan baik. Yes, thanks Lord. Yang mengalami kebaikan Tuhan boleh angkat tangan. Mari kau boleh angkat tanganmu yang mengalami kebaikan Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan ku ada hari ini, karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Tuhan yang ku alami bersamamu, ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya ku ada hari ini, karena Tuhan baik dan teramat baik. Tuhan baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya Tuhan, kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, beri kemuliaan bagi Allah kita. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Segala pujian syukur kami naikkan. Tuhan baik segalanya. Ku memujimu segalanya Tuhan. Kami memujimu, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Oh yang lawan kami, Tuhan yang jamah. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu rencana Tuhan yang gagal yang terjadi buat hidup kami. Kami tahu mungkin ada kesedihan, ada sakit penyakit, bahkan keterpurukan yang menimpa dalam hidup kami. Tuhan mau menghajar kami untuk kami tetap berkata bahwa Tuhan baik. Mungkin kami membandingkan hidup kami dengan orang lain. Mungkin kami telah melihat dan tempat protes sama Tuhan, bahwa Tuhan gak adil. Terlalu berat proses yang kami jalani dalam hidup kami. Tapi ketika kami mengangkat tangan kami Tuhan, bukan karena kami gak sanggup melewati hari demi hari, karena kami gak punya tenaga lagi untuk kami berkata bahwa Tuhan baik. Tidak ada satu kata-kata lain yang Tuhan yang kami bisa mewakili setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tetap percaya dan setiap ujung rambut kami Tuhan, bahkan firman-Mu boleh mengatakan selai rambut kami jatuh Tuhan tahu. Dan kami bersyukur ketika kami boleh ada di tempat ini, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh tenggelam dalam pujian syukur kami. Kami gak punya emas, kami gak punya kemenyan, bahkan mur yang kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi hanya kata-kata yang kami keluar dalam lubuk hati yang kami dalam. Kami boleh tetap berkata bahwa Tuhan baik.
Demikian ya Tuhan yang lawat memberkati, menyatakan kuasa-Mu yang ajaib buat setiap kami Tuhan. Supaya kami membawa satu pemahaman yang baru akan firman-Mu. Ketika kami keluar tempat ini, kami tidak seperti kami datang, tapi kami penuh dengan kemuliaan, dan kami diberkati Tuhan. Supaya firman-Mu gak lalu, tapi firman-Mu bertumbuh, firman-Mu berakar dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Haleluya. Ada sukacita Tuhan pagi hari ini, amin Bapak Ibu. Coba boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu. Kalau dia sukacita pasti senyumnya lebar, betul? Iya, kalau senyumnya yang biasa-biasa kadang-kadang terlalu berat permasalahan dalam hidupnya saudara. Bilang sama kanan kirimu, itu bukan saya. Haleluya. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, saya percaya ketika saya duduk di tempat ini, saya tahu Bapak Ibu yang punya tekanan dalam hidup, ya kan, yang punya permasalahan dalam hidup begitu. Itu rasanya ketika kita memuji Tuhan itu rasanya sulit, saudara. Bilang sama kanan kirimu, itu bukan saya, tapi itu kamu, begitu. Iya kan? Tapi saya percaya Bapak Ibu ketika kita boleh datang tempat ini untuk kita sama-sama mau belajar akan firman Tuhan. Yang dekati katakan amin. Saya diberikan satu tema untuk kita belajar tentang mentalitas pecundang versus pemenang, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan buka di dalam Roma pasal yang ketiga 31-32. Izinkan saya juga menyediakan di slide. Mungkin Bapak Ibu kita akan baca bersama-sama supaya kita paham, supaya kita mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam Roma 8 ayat 31 sampai ayat yang 39, saudara. Saya akan potong per 2 ayat dan 3 ayat. Saya akan membacanya, nanti Bapak Ibu membaca ayat selanjutnya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya kira di sini tuh lebih dari 10 orang begitu Bapak Ibu. Ternyata kita lebih dari 20 orang, suaranya 10 orang. Saya percaya habis ini suaranya bisa lebih kencang lagi. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih karunia? Kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tiga 9 bersama-sama. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah bagi Bapak Ibu yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, ada satu hal yang menarik ketika kita boleh membaca setiap ayat dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ini disampaikan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara-saudara yang saya kasih, saya percaya kita adalah orang-orang yang pernah melewati setiap permasalahan dalam kehidupan kita, saudara. Dan saya percaya bahwa kita pagi hari ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Katakan amin. Karena kita sudah melewati hari demi hari, saudara.
Yang saya mau sampaikan gini, ternyata untuk kita ini menjadi orang yang menang atas pergumulan permasalahan dalam kehidupan kita, itu bukan ditentukan untuk apa? Untuk hari esok, saudara. Tetapi bagaimana kita ini menjalani setiap hari demi hari untuk kita melewati setiap permasalahan pergumulan dalam kehidupan kita, saudara. Dan tentunya Bapak Ibu, pemenang adalah orang yang fokus kepada apa? Peluang. Sedangkan pecundang hanya fokus kepada apa? Kesulitan, saudara. Karena banyak orang berpikir bahwa, aduh aku nggak bisa. Aku nggak sanggup, gitu kan. Bahkan sampai dikasih nyanyian begitu kan. Aku nggak sanggup Pak, begitu kan. Aku nggak bisa melewati setiap kesulitan dalam kehidupan saya. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, banyak orang gagal bukan karena dia tidak berbakat. Tetapi karena mentalitasnya, saudara. Yang dia selalu berkata apa? Aku takut gagal. Mudah marah, iri hati, dan tidak sabar, saudara. Ini adalah orang-orang apa? Yang memiliki mentalitas yang apa? Yang kurang dalam hidupnya. Kalau Bapak Ibu boleh perhatikan di sekeliling kita, saudara. Ketika kita ini bertemu dengan beberapa orang, ketika Bapak Ibu membicarakan bisnis atau membuka bisnis tertentu, pasti ada salah satu yang berkata, aduh jangan. Ini adalah masa yang sulit. Ini perekonomian lagi lesu. Pasti nggak laku. Ada yang berkata demikian Bapak Ibu? Coba boleh lihat kanan kirinya. Kamu kayak gitu enggak? Gitu. Tapi saudara-saudaraku yang saya kasih, bagi orang yang memiliki optimisme yang besar dalam hidupnya, dia akan bilang begini, yes, pokoknya aku mau buka. Yes, pokoknya saya mau berusaha. Yes, pokoknya apa? Aku mau melangkah. Nah, inilah salah satu orang-orangnya apa? Memiliki optimisme yang besar, saudara. Dan kita juga harus bisa melihat di sekeliling kita. Ada nggak orang-orang yang optimis dalam kehidupan kita? Ada, saudara. Mungkin bukan orang lain, tapi justru orang yang ada di sekitar kita, saudara, yang kadang-kadang menghancurkan kita, Bapak Ibu. Sehingga kita tidak dijadikan seorang pemenang, tapi dijadikan sebagai seorang apa? Pecundang, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kita sudah berdoa, ya kan? Kita sudah bersama-sama untuk kita menaikkan syukur sama Tuhan. Tapi di antara hidup dalam keluarga kita, kita bilang nih, nggak usahlah kita berdoa. Nggak usahlah kita cari Tuhan. Iya enggak? Bapak Ibu yang saya kasih, saya sangat bersyukur ketika ada anak sekolah minggu berkata gini, Kak, aku mau tetap ibadah sekolah minggu. Meskipun apa? Orang tuanya itu memiliki jadwal untuk pergi keluar kota, saudara. Dan ketika itu saya tanya, kapan kamu perginya? Nanti siang, Kak. Saya mau sekolah minggu dulu, saudara. Beri kemuliaan bagi Allah kita, amin. Bapak Ibu yang saya kasih, jangan melihat apa? Bahwa itu adalah masalah yang kecil, saudara. Tetapi yang harus kita lihat bagaimana ada perkara yang luar biasa yang tumbuh dan berkembang dari kehidupan anak-anak yang tidak tahu sebenarnya dia harus memutuskan mana yang terbaik, saudara. Tapi kalau dia di-counter kick sama orang tuanya, udah harus ikut sama ayah. Haleluya, saudara. Dan hancurlah hubungan dia dengan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu yang saya kasih? Yang menjadikan dia menjadi orang yang pesimis bukan apa? Bukan Tuhan. Tetapi kita. Karena Tuhan ciptakan kita menjadi orang yang pemenang, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita boleh perhatikan, saudara, banyak tentunya di kalangan kita, banyak orang yang membuat kita nih optimis. Ngapain sih ke gereja gitu? Udah kayak pendeta aja, pendeta juga berdoa terus. Ya, ada nggak di antara kita yang selalu bilang begitu? Kamu mau jadi pendeta, berdoa terus di gereja terus? No, saudara. Tetapi kadang-kadang orang-orang di sekitar kita ini yang kadang-kadang apa? Menghancurkan kita juga, saudara. Tapi mari kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita ini belajar mengenai firman Tuhan,
kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang lebih dari apa? Pemenang, saudara. Katakan amin. Saya akan loncat dalam Bilangan 13, saudara. Nanti Bapak Ibu boleh belajar kembali bahwa ada satu firman Tuhan yang luar biasa yang saya ingat ketika ada ke-12 pengintai, saudara. Di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai ke 33, saudara. Maka Musa itu mengutus 12 pengintai dan berkata kepada mereka, amatilah berapa orang yang tinggal di sana, saudara. Dan berapa kuat mereka, amatilah tanahnya cocok nggak untuk menanam, dan bawalah sedikit dari buah-buahnya, saudara. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih, hal yang berbeda, ketika dari 10 orang pengintai itu mengatakan, orang-orang yang tinggal di sana itu besar-besar dan kuat. Kita akan dibunuh jika kita ini apa? Mencoba mengambil negeri mereka, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dan apa yang terjadi dengan di dalam Bilangan 13 ayat 30 dikatakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita tidak akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan menang. Bapak Ibu yang saya kasih, ini adalah suatu hal yang tentu berbeda dengan dari 10 orang tersebut, saudara. 10 orang tersebut berkata bahwa jangan, di sana adalah orang-orang yang besar, orang-orang keturunan Ethiopia. Kita akan seperti belalang diinjak, dibunuh sama mereka. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, demikian juga berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Dikatakan apa? Kita harus tetap melangkah. Kita harus maju menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, dari 12 orang yang memiliki perspektif yang negatif, berapa orang Bapak Ibu? 10. Dan ada 2 yang memiliki perspektif yang yang positif, saudara. Yang saya mau sampaikan gini, saudara yang saya kasih. Mungkin banyak di antara kita, Bapak Ibu, itu kadang-kadang memberikan perspektif yang negatif. Ingat, saudara, circle kita itu menentukan bagaimana keberadaan dalam kehidupan kita untuk ke depan, saudara. Makanya kalau hari-hari ini kita boleh berteman, itu kita boleh berteman kepada orang-orang yang membawa kita itu naik ke atas, bukan turun, saudara. Ini berkati, katakan amin. Saya senang dengan ketemu dengan orang-orang yang membawa saya itu naik ke level selanjutnya, saudara. Karena apa, Bapak Ibu yang saya kasih? Kalau kita akan ketemu dengan orang-orang yang biasa-biasa aja, ya kita akan biasa-biasa aja, saudara. Tapi kalau kita ini memiliki komunitas yang baik, yang menumbuh kembangkan iman kita, bahkan memiliki perkataan-perkataan yang positif, membawa kita ini kepada arah yang benar, saudara. Bahkan 2 orang, Yosua dan Kaleb, itu mensampaikan kita harus tetap melangkah, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, apakah yang terjadi, saudara? 12 orang itu mulai berontak dan berusaha untuk membunuh Yosua dan Kaleb, Bapak Ibu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, inilah yang boleh terjadi di hari-hari ini, saudara. Banyak orang yang hendak menghancurkan kita. Banyak orang yang hendak melumpuhkan kita, saudara. Karena kita memiliki hal yang positif dalam kehidupan kita, saudara. Jadi saudara yang saya kasih, bagaimana kita menjadi pemenang dan bukan pecundang, saudara. Hal yang pertama, Bapak Ibu boleh catat dan saya juga sudah siapkan. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya kasih, yakin dan optimis kita menang, saudara. Bapak Ibu yang saya kasihi, pernah Bapak Ibu melihat seorang pelari, saudara? Kalau kita boleh lihat, ada banyak ya kan atlet-atlet pelari, saudara. Saudara-saudaraku yang saya kasih, demikian juga semua atlet ketika mereka hendak bertanding, Bapak Ibu. Salah satu coachnya itu selalu memberikan motivasi untuk dia dia melakukan tugasnya dengan baik dan bisa memenangkan pertandingan dengan baik, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, tidak ada namanya coach yang hanya bilang, udah kamu lari, kamu melakukan pertandingan, pokoknya kamu fight, kamu lakukan yang terbaik. Nggak ada, saudara. Tetapi pasti semua coach dia akan sampaikan, kamu harus melakukan pemenang. Kamu harus melakukan pertandingan yang baik. Kamu harus menjadi pemenang atas pertandingan ini. Kenapa, Bapak Ibu? Karena goal setting dari
Dari setiap atlet dia akan apa? Dia akan memenangkan pertandingan itu, saudara. Apapun itu pertandingannya. Tapi dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan sudah sampaikan bahwa kita ini apa? Lebih dari apa? Pemenang, saudara. Bilang sama kanan kiri, kamu lebih dari pemenang, saudara. Iya kan? Betul Bapak Ibu? Kita ini sudah dilahirkan lebih dari pemenang. Kita ini orang-orang hebat, saudara. Bayangkan, ratusan jutaan sel telur, saudara. Itu hanya satu yang terjadi pembuahan dalam kandungan ibu kita, saudara. Dan siapakah itu? Bapak Ibu saudara. Yang ada di depan saya adalah orang-orang hebat. Beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Kita ini lebih dari pemenang, saudara. Tapi dalam hari-hari kita nggak ngerasa bahwa kita ini pemenang. Kita tidak ada memiliki optimisme dalam kehidupan kita, saudara. Kita berjalan, ya udahlah saya seperti ini aja Pak Pendeta. Udahlah saya bergantung aja Pak Pendeta. Udahlah saya begini-begini aja, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, bagaimana kita ini mulai belajar bahwa kita ini apa? Lebih dari apa? Pemenang, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, pemenang itu bukan berarti tidak pernah kalah. Siapa yang pernah kalah, saudara? Iya kan? Dalam beberapa hari yang lalu, salah satu klub bola kesayangan, Arsenal kalah, saudara. Iya kan? Iya enggak, saudara? Madrid kalah juga, gitu kan? Tapi apakah itu merupakan kegagalan? No! Tetapi itu akan berjalan terus, saudara. Sampai dia apa? Menjadi pemenang, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita boleh lihat dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah kalah. Mungkin kita pernah rugi dalam bisnis. Tapi saya percaya, saudara, dengan berjalannya waktu, Tuhan hadirkan kita, ingatkan kita, bahwa kita ini lebih dari pemenang, saudara. Pemenang itu adalah optimis bahwa Tuhan itu selalu apa? Selalu menolong, saudara. Pemenang itu selalu bertahan dalam menghadapi kesulitan. Iman tidak menjadi apa? Lemah. Bahkan dalam 2 Korintus 5 ayat 7, saudara, mengatakan, sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena apa? Bukan karena melihat. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, Tuhan ajarkan kita, Bapak Ibu, bahwa kita ini apa? Lebih dari pemenang. Bahkan Tuhan sampaikan, sebab hidup kami ini hidup karena percaya, bukan karena apa? Melihat, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya teringat dengan cerita Petrus. Sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Di mana Petrus ini adalah seorang yang penakut. Dia takut, saudara. Bahkan dia ini seorang ambisius dan kompetitif. Dia adalah orang yang emosional dan reaktif, Bapak Ibu. Dan dia tuh diperhitungkan dan reaktif. Saudara, ini adalah satu kisah dari Petrus, saudara. Yang dimana dia belum mengalami perjumpaan. Bahkan ketika Yesus pun bangkit, saudara. Dia adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit, saudara. Dan Bapak Ibu yang saya kasih, ada satu hal yang luar biasa ketika Petrus ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika dia itu percaya dan kembali Tuhan anugerahkan dipenuhi dengan Roh Kudus. Petrus ini menjadi pemberani, saudara. Dia bertumbuh dalam kasih. Dia memiliki kesabaran dan rendah hati. Dia mengajarkan kasih dan pengampunan, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, ada satu pembeda tentunya. Ketika ada seseorang yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia memiliki apa? Memiliki hal yang buruk tentunya dalam hidupnya. Dia tidak tahu bagaimana dia harus menjadi pemenang dalam hidupnya, saudara. Dan izinkan saya pada pagi hari mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini adalah Tuhan ciptakan menjadi seorang pemenang di setiap pergumulan permasalahan hidup kita, saudara. Oleh sebab itu mari kita belajar untuk kita mengerti, memahami, saudara, bahwa yakin dan optimis kita ini bisa apa?
bisa menang, saudara. Mungkin di antara kita ada orang yang berkata, wah nggak mungkin kita menang. Nggak mungkin kita bisa apa? Melewati masalah ini. Nggak mungkin. Selalu kata apa? Tidak mungkin, saudara. Mungkin di kelompok usia kita banyak orang di antara kita yang bilang nggak mungkin, saudara. Bahkan ada orang yang sakit pun, saudara, dikatakan apa? Nggak mungkin kamu sembuh, saudara. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih, ketika kita ada dalam komunitas yang positif, katakan ya selalu apa? Kamu pasti akan sembuh. Kamu pasti akan pulih. Kamu pasti akan diberkati, saudara. Inilah orang-orang yang memiliki apa? Optimisme yang tinggi dalam hidupnya, saudara. Dan dia bukan seorang apa? Pecundang, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, hal yang kedua, kita buka di dalam ayat 37 ayat yang ke-38, saudara. Dikatakan gini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang percaya, posisi kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan saya percaya, Bapak Ibu saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Proses tidak pernah mengkhianati hasil. Bapak Ibu pernah dengar kata-kata ini? Iya. Tapi banyak orang berkata, aku pingin hasilnya. Aku nggak bisa melewati prosesnya, saudara. Tapi saya percaya, ketika kita menikmati proses Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, disitulah kita akan menerima apa? Menerima hasilnya. Dalam Ibrani 10 ayat 36 katakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan apa? Dijanjikan itu. Kalau kita pagi hari ini Bapak Ibu, mari melakukan ibadah ini dengan penuh ketekunan, saudara. Tekun melakukan ibadah, tekun melakukan pujian syukur, tekun melakukan hal yang baik berkenan di hadapan Tuhan. Karena sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu, tidak ada orang yang diberkati kalau kita tidak mulai dari sebuah ketekunan, saudara. Makanya Bapak Ibu ketika melihat anak-anak sekolah minggu di tempat ini, saudara, orang tua mengajarkan sebuah apa? Ketekunan. Mereka mengajarkan bahwa apa? Bukan sebuah rutinitas dalam ibadah. Tapi diperlukan ketekunan, saudara. Diperlukan apa? Dengan ketekunan. Dilakukan dengan ketekunan. Kami pernah Bapak Ibu melayani sekolah minggu di tempat ini hujan. Dan hanya 3-4 orang yang hadir, saudara. Dan saat itu kita boleh lihat kanan kiri kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Ini kita kelasnya digabung atau enggak begitu, saudara. Tapi ketika pujian berjalan dan mau selesai, dan beberapa anak hadir, saudara, karena terlambat hujan. Dan saat itu pun kita juga putuskan kita akan tetap kepada kelas yang ada, saudara. Tidak kelas gabungan. Yang saya mau sampaikan gini Bapak Ibu yang saya kasih. Bersyukurlah kita sebagai orang-orang tua yang menghadirkan kerajaan surga. Itu dalam kehidupan keluarga kita, saudara. Yang mendorong, membawa anak-anak kita untuk dekat sama Tuhan. Dan ibadah itu bukan soal rutinitas, saudara. Tapi ketekunan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya teringat dengan cerita Yusuf, saudara. Di mana Yusuf itu memiliki visi yang kuat dan rencana Tuhan untuk masa depannya dan bangsanya, saudara. Dan bahkan di dalam Kejadian 37, 23-24 katakan bahwa baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita melihat cerita sebelumnya, di mana apa? Semua saudara Yusuf itu menjadi marah. Kenapa? Karena hanya Yusuflah yang dipilih. Dan hanya Yusuflah yang dipakaikan pakaian yang maha indah, saudara.
Sehingga keluarganya, saudara-saudara Yusuf berusaha untuk membunuh Yusuf, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Yusuf pada saat itu tidak jadi dibunuh, tetapi Yusuf pada saat itu dibuang, saudara, dan jubahnya itu diambil, pakaiannya maha indah itu diambil, dan saudara-saudaranya itu memotong domba, sehingga dicecerkanlah darah-darahnya itu kepada pakaian dari Yusuf yang maha indah, saudara. Sehingga disampaikanlah bahwa Yusuf itu sudah mati, saudara. Dan ternyata Yusuf itu dilemparkan ke dalam sumur dan sumur itu kosong, saudara. Sehingga diangkatlah Yusuf dan dijuallah Yusuf sebagai seorang budak. Bapak Ibu yang saya kasih, saya mau sampaikan bahwa ceritanya bukan stop di situ, saudara. Bicara bukan soal dibuang ataupun dibunuh. Tetapi Yusuf pada saat itu mengalami proses di mana dia harus dinolkan dalam hidupnya. Dia menjadi budak dari seorang Potifar, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, saya mau sampaikan. Meskipun Tuhan menghardik kita, saudara. Meskipun Tuhan menghajar kita di posisi yang paling rendah, saudara. Ingat bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita, saudara. Meskipun banyak orang tidak mempedulikanmu, saudara. Mungkin banyak orang boleh berkata bahwa kamu nggak bisa. Bahwa kamu adalah orang yang tidak mampu. Tapi buktikan, saudara, bahwa Tuhan punya rencana yang indah terjadi dalam dalam kehidupan kita, saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, kita belajar bersama bahwa ternyata ternyata sesuatu yang luar biasa, saudara. Bagaimana Bagaimana kesabaran itu adalah modal dasar dari seorang pemenang. Sabar menghadapi kesulitan, saudara. Saya mau tanya Bapak Ibu yang saya kasih, pernah ngalami kesulitan? Oh, nggak ada, saudara. Wah, luar biasa. Coba saya tanya lagi, saudara. Siapa tahu pertanyaan saya ini kurang jelas begitu, Bapak Ibu. Pernah menghadapi kesulitan, saudara? Pernah. Berat atau enggak? Nanti aja, Pak. Berat begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, kadang dalam kehidupan kita, saudara, kita ini berkata bahwa aduh Tuhan, aku ini ngalami kesulitan. Tapi saya percaya, mungkin bapak-bapak di tempat ini tuh hanya berkata bahwa biarlah Tuhan yang tahu. Jangan istri juga tahu. Begitu, Pak? Enggak ya? Coba bilang kepada istri-istrimu. Karena masalahku sudah berat di kantor gitu kan. Enggak usah dibawa-bawa di rumah. Biarlah Tuhan yang tahu. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasih, mari kita ini sabar menghadapi kesulitan. Ini akan menjadikan kita ini menjadi seorang pemenang dan bukan pecundang dalam kehidupan kita, saudara. Bahkan dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai lidahnya melebihi orang yang merebut kota, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kenapa peperangan zaman dulu itu selalu merebut kota, saudara? Mungkin ada yang tahu di antara kita, saudara. Tetapi saya membaca salah satu sinopsis cerita Bapak Ibu. Di mana kota itu menjadi satu hal yang penting ketika ketika terjadi peperangan, saudara. Ternyata ini menjadi satu refleksi dalam kehidupan kita. Orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota, saudara. Ingat Bapak Ibu yang saya kasih, bahwa melalui lidah kita, saudara, kita ini bisa menghancurkan menghancurkan kota, saudara. Dan melalui lidah kita, Bapak Ibu yang saya kasih, itu bisa meruntuhkan, menghancurkan kita juga, saudara. Karena lidah kita ini membahayakan, saudara. Ini menjadi satu hal yang baik, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bapak Ibu yang saya kasih, kesabaran membuat kualitas kita ini melejit 10 kali lipat dibanding orang-orang yang kurang sabar, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau hari ini kita boleh belajar, ketika Bapak Ibu boleh duduk, diam di tempat ini, belajar untuk sabar, saudara.
Tapi terkadang kita ini kurang sabar dalam proses menunggu sebuah jawaban. Tapi tetaplah belajar kita ini tahu bahwa aku akan menjadi pemenang dalam kehidupan kita, saudara. Dimulai dari apa? Kesabaran, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau kita melihat seorang petinju, saudara, dia pasti akan berusaha menjatuhkan musuhnya dalam hitungan menit. Bagaimana dia harus memukul, bagaimana dia harus menjatuhkan secepat mungkin, saudara. Tapi hal yang selalu diingat oleh seorang petinju, bahwa dia harus memiliki kesabaran yang tingkat tinggi, saudara. Karena apa? Dengan kesabaran itu, dia tahu, dia akan apa? Menjatuhkan lawannya, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, mari kita belajar. Untuk kita ini apa? Sabar, saudara. Pemenang, kemampuan untuk bertahan di bawah tekanan, saudara. Tidak gampang menyerah, tidak putus asa, dan berani melihat apa? Sebuah kesulitan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ketika kita ini menjadi pemenang, saudara, itu suatu kemampuan bertahan di bawah tekanan. Kenapa Bapak Ibu kalau kita ini tanda tangan kontrak di salah satu perusahaan, mungkin ada staf HRD di sini, yang selalu ada di kolom isian itu apa? Mampu bekerja di bawah apa? Tekanan. Kenapa saudara? Karena kita ini harus kerja ditekan-tekan, saudara. Kalau kita ini tidak kerja dengan baik, Bapak Ibu, kita tidak akan tahu bahwa apa? Kualitas dalam kehidupan kita. Tapi bukan karena tekanan dan muncul kualitas dalam kehidupan kita, saudara. Tapi mari kita belajar sama-sama untuk kita tahu bahwa apa? Tuhan yang menciptakan kita lebih dari pemenang. Yang terakhir, saudara. Saya teringat dengan Nelson Mandela, saudara. Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau pernah tahu. Dia itu dilahirkan 18 Juli 1918, saudara. Dia meninggal 5 Desember 2013. Bapak Ibu yang saya kasih, hal yang luar biasa yang saya teringat dengan Nelson Mandela, dia pernah dipenjara, dia pernah dikhianatin, bahkan karir dalam politiknya itu hancur, saudara. Bahkan dia harus sakit, alami hal yang luar biasa ketika dia dipenjara. Tetapi hal yang dia kerjakan, saudara, dia tidak pernah putus asa dalam hidupnya. Dia tetap melangkah, meskipun harus hilang dari segalanya, saudara. Tetapi ketika saya melihat Nelson Mandela, ketika dia di usia akhirnya, saudara, dia justru menjadi apa? Menjadi bapak di antara banyak bangsa, saudara. Bapak Ibu, dia ngikutin politik, menjadi presiden di Afrika, itu menjadi hal yang sulit tentunya. Karena perpolitikan di sana mengatur bahwa hanya orang kulit putih saja yang bisa menjadi presiden di Afrika, saudara. Bapak Ibu yang saya kasih, Afrika itu dalam mayoritas adalah orang kulit hitam, saudara. Tapi begitu jahatnya politik itu menghancurkan karir dari Nelson Mandela. Tapi yang saya mau sampaikan gini, saudara. Hal yang baik itu akan tetap dilihat baik, saudara. Meskipun dia terkubur dalam penjara, dia tetap baik. Yang saya mau sampaikan, Bapak Ibu, kalau Tuhan ciptakan kita menjadi pemenang, kita akan tetap jadi pemenang, saudara. Tapi menghancurkan kita, itu kadang-kadang orang yang ada di sekeliling kita, saudara. Yang membuat kita ini tidak bisa apa? Tidak bisa melangkah untuk menjadi pemenang, saudara. 12 suku Israel, hanya 2 orang yang berkata bahwa apa? Kita akan masuk dan menduduki negeri itu, saudara. Seberapapun dalam kehidupan kita, saudara, mungkin kita adalah orang pemenang, atau kita bisa jadi pecundang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi mari kita kembali kepada firman Tuhan yang mengingatkan kita, saudara, bahwa kita lebih dari pemenang. Ini berkati Tuhan, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita.
Mari kundang semua bagi berdiri saudara. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan bersama-sama, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan pujian ini dengan segenap imanmu saudara. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan, kami percaya waktu Tuhan yang terbaik Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Kami percaya Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Amin. Pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti. Kau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, percaya waktu Tuhan pasti. Kalau Bapak Ibu punya pergumulan, permasalahan, kau boleh angkat tanganmu.
Dan taruhlah tangan kirimu di dadamu, saudara. Kau melihat bahwa setiap tangan-tangan kami yang terangkat, Tuhan, ini bukan bukti kami menyerah bahwa setiap keadaan kami, bukan kami berserah dengan apa yang ada, Tuhan. Tapi kami tetap percaya ketika kami mengangkat tangan, Tuhan, ada tangan Tuhan yang akan menolong, ada tangan Tuhan yang akan menopang dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau, Tuhan, Kau boleh lawat buat setiap kami. Kalau ada di antara kami, Tuhan, kami mudah memiliki pergumulan begitu banyak, memiliki pergumulan, Tuhan, yang rasanya tidak pernah selesai dalam hidup kami. Tapi kiranya Tuhan yang lawat, kiranya Tuhan boleh jamah. Kalaupun kami mengalami pergumulan, permasalahan, Tuhan, bahkan kami menantikan jawaban doa Tuhan yang hadir. Kami percaya, Tuhan, kami lebih dari pemenang, karena Tuhan yang boleh rencanakan dalam hidup kami. Kau memberkati, Tuhan, buat setiap jemaat-Mu. Kami mau ketika kami keluar tempat ini, Tuhan, kami menjadi orang-orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kami mau, Tuhan, melakukan ketekunan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Kau menyatakan kuasa-Mu yang ajaib. Kau memberkati buat setiap kami, Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang berakar, berbuah dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kamu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, kamu terbatas, tapi dalam suatu kuasa Tuhan yang tidak pernah terbatas. Di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang kedua. Pada yang bertugas kami persilakan. Memberkati persembahan kita semua. Bagi yang bertugas membacakan warta, kami persilakan. Shalom. Untuk pengumuman sepekan Minggu 25 Mei 2025. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Setiawan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Kepala Sidang GBI Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali datang ke gereja GBI Titian Shalom Kencana. Mungkin ada. Jemaat GBI Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun untuk
Untuk yang pertama Ibu atau Bapak Vincent itu? Bapak Vincent, tanggal 19 Mei. Ya. Dan yang kedua Bapak Lukas. Worship leader Saudara Randy, singer 1 Bapak Ruli, singer 2 Ibu Vina, singer 3 Ibu Grini. Untuk musik Saudari Jessica, Bapak Aven, Bapak Yoda, Bapak Yosi. Untuk asapnya keluarga Bapak Tobing, pengumuman Bapak Hengki, dan LCD Saudara Aldo. Untuk ibadah kenaikan Yesus ke surga, ini diadakan hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 pukul 9 bersama Bapak Pendeta Sukiman Lim. Untuk EGC ada Games Time yaitu dengan Ci Marta tanggal 1 Juni 2025 jam 11. Untuk Women's Retreat diadakan tanggal 23 sampai 25 Juni 2025 di Puncak Resort dengan biaya 200.000. Dan untuk info dan pendaftaran bisa menghubungi Ibu Aling dan Ibu Roida. Untuk sekolah minggu GBI Shalom dan Kencana ada outing day ke Museum Lei Salemba pada hari Kamis 26 Juni 2025 jam 7 sampai jam 2 siang. Terus untuk dalam rangka penggalangan dana retreat BPI ada open PO t-shirt kaos ready awal bulan Juni 2025. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang memiliki mental pecundang? Angkat tangan. Gak ada, puji Tuhan. Adakah di antara kita yang memiliki mental pemenang? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Kalau yang gak mengangkat berarti sama juga ya, 11-12 itu ya. Ya Bapak Ibu, apa dasarnya kita berkata kita memiliki mental pemenang? Tentu ada dasarnya. Apa dasarnya Bapak Ibu? Ya, ada yang orang berkata dasar menjadi seorang pemenang adalah memiliki yang namanya optimis, keyakinan. Begitu ya, betul nggak Bapak Ibu? Apakah itu sudah cukup? Belum, ya. Kalau kita hanya memiliki optimis dan yakin, belum cukup. Karena pengaruh-pengaruh lain membuat kita jadi down, menjadi pecundang. Ya, optimis dan keyakinan belum cukup bila tidak disertai dengan tindakan. Ya. Tidak disertai dengan action. Kan kadang-kala orang berkata, susah itu, nggak mungkin. Ya, jadi down. Ya, tetapi kalau kita sertai dengan tindakan, optimis dan yakin dengan tindakan, meskipun sulit, meskipun impossible, kita pasti bisa meraihnya. Ya. Saya berani berkata begini, ya, saya alami. Ya. Saya memulai sejak muda, ketika saya menikah dengan istri saya, keluarga istri di Surabaya katakan, udah kamu nggak usah balik Jakarta, tinggal di sini karena kamu backgroundnya perbankan, maka saya masukkan ke bank. Saya berkata enggak, saya tidak mau berhutang budi dalam hati saya. Saya memulai dari nol, ya.
Saya bekerja ya, di tengah-tengah situasi yang sulit. Lalu saya lakoni. Saya tinggal di Priuk, kerja di Tangerang. Saya naik sepeda motor setiap hari. Ya. Jam 4 pagi saya sudah jalan. Pulang sampai rumah jam 8, jam 9 malam. Terus saya lakukan ini, saya lakukan. Ya, karena saya punya satu prinsip. Saya harus menjadi orang yang berhasil. Saya akan berusaha, saya katakan ya. Karena saya punya prinsip sejak saya masih muda. Masa kita ini saya dibagi 3 bagian. Ya. Yang pertama yaitu masa belajar. Ini harus sungguh-sungguh, ini anak-anak muda belajar sungguh-sungguh. Setelah melampaui masa belajar, masa kerja keras. Pantang menyerah. Dan setelah itu, masa menikmati hidup. Tanamkan dalam diri kita. Saya bekerja terus, saya berusaha bagaimana saya bisa menguasai ini tempat. Memang tidak mudah, tapi akhirnya bisa. Sampai saya diberikan kepercayaan untuk melanjutkan lagi mengikuti di pendidikan di lembaga pendidikan pengembangan manajemen. Kemudian ketika pemilik itu merekrut tenaga ahli, lalu pemilik itu katakan, mau nggak kamu mendampingi dia? Siap, saya bilang. Saya nggak ngerti. Tapi sampai saya diajari, sampai saya bisa, saya diberikan satu posisi yang disebutnya PPIC. PPIC. Production Planning Inventory Control. Ya. Saya mencari yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Satu ketika waktu itu saya bekerja pagi sampai sore. Pulang, saya kerja lagi di rumah. Ngapain? Saya nyetak, pakai mesin hand press dulu. Saya malam cari order sendiri. Di samping itu saya mempersiapkan buat pelayanan juga. Karena saya mempersiapkan diri saya. Dan saya terus mencari tempat yang pas di posisi saya. Apa nih posisi saya sampai memiliki tempat kerja yang nyaman benar-benar. Satu ketika ada satu perusahaan menarik saya. Sampailah saya di Bekasi. Saya dipercaya memegang satu perusahaan dengan 200 karyawan. Pertama kali itu pun sudah jalan. Tapi saya ini orang baru pasti dimusuhin. Tapi saya berusaha merangkul semuanya. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kuncinya apa? Action. Mau kerja keras. Saya dulu di garment. Saya bisa betulin mesin, Pak, Ibu. Walaupun bukan bidang saya. Jarum 1, jarum 2 saya bisa betulin. Ya, saya bisa cetak. Dan banyak hal yang saya bisa lakukan. Jadi saya mau katakan, kalau kita mau menjadi pemenang, tidak cukup memiliki yang namanya optimis, keyakinan. Ya, sebab seringkali saya yakin, tapinya kayaknya nggak mungkin, jauh jaraknya, capek. Itu adalah sama juga dengan mental pecundang, karena akhirnya akan menjadi pecundang. Ya, jadi mari saya ajak Bapak Ibu, jangan menyerah. Apapun, lakukan. Ya, meskipun impossible, sebab kita yakin kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan dengan Tuhan. Ya, Tuhan sudah membuka jalan. Kalau kita tidak mau berjalan, ya jangan salahkan Tuhan. Siapa yang salah? Diri kita. Ya, ayo mari bangkitkan semangat kita. Jangan jadi mental pecundang. Ambil langkah, ambil tindakan. Di depan sana Tuhan telah mempersiapkan berkat buat kita. Buat orang yang semangat, yang tidak putus asa. Meskipun tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri sekali lagi.
nanti yang berulang tahun maju ke muka Pak Vincent. Shalom, shalom, damai Allah. Betapa hati kami berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang jalan hidup kami, menyertai kami. Dan hari ini kami melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, di mana yang hamba kasihi yaitu Bapak Vincent. Tuhan telah menambahkan usianya 1 tahun lagi. Ini menunjukkan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Engkau. Itulah sebabnya Tuhan, kalau Pak Vincent hari ini menghadap hadirat Tuhan, adalah bukti Tuhan mengasihinya. Tuhan, kalau Engkau sudah menyertainya sampai dengan hari ini, di mana Engkau telah menambahkan usianya 1 tahun lagi pada tanggal 19 Mei yang lalu. Tuhan juga pasti akan menolong di dalam kehidupannya. Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan hati yang mengasihi Engkau Tuhan, dan juga berikan hati yang mengasihi istri dan anak-anak, sehingga hidup rumah tangganya menjadi rumah tangga yang dikasihi Engkau dan memuliakan nama-Mu. Pakai hidupnya, pakai rumah tangganya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, di dalam perjalanan ke depan, Tuhan terus dampingi, Tuhan terus tuntun dan sertai Tuhan, apapun yang dikerjakannya. Tuhan berkati kedua belah tangannya, sehingga Pak Vincent bersama dengan keluarga akan terheran-heran akan perbuatan Tuhan yang ajaib, dan akan membawa semakin sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati rumah tangganya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan, di mana hari ini Engkau ada bersama kami. Biarlah Tuhan Engkau lawat setiap kami, pergumulan-pergumulan kami, persoalan dalam hidup kami. Tuhan dampingi kami, berikan kami kekuatan, sehingga kami dapat mengatasi semuanya dengan pertolongan Engkau saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu, berkati suami, istri, anak-anak, bahkan seisi rumahnya. Biarlah kasih Tuhan terus melanda bagi kehidupan rumah tangganya. Terima kasih Bapa. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati usahanya.
Sebelum melakukan kegiatan usahanya, Tuhan berkati kedua belah tangannya. Hamba percaya Tuhan pasti menyertai dan menolongnya, memberkati usahanya. Yang bekerja pun demikian. Tuhan berikan semangat, berikan hikmat, sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Bahkan dapat memberikan pertanggungan jawab atas pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bagi anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di kota Bekasi, di luar kota dan di luar negeri, Tuhan terus dampingi anak-anak kami, berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi anak-anak kami. Kami terlalu yakin Tuhan akan menolong anak kami, sehingga semua anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-hambamu yang hari ini melayani pekerjaanmu, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah Tuhan kuatkan. Secara khusus juga kami berdoa, di mana Pak Aheng dan Ibu Anita, Pak Jopran dan Ibu Sherly, Tuhan telah menambahkan usia pernikahannya 1 tahun lagi. Ini adalah juga bukti bahwa tangan Tuhan tak pernah lepas. Bagi keluarga-keluarga yang mengasihi Engkau, bagi suami istri yang mengutamakan Engkau, Tuhan akan terus menuntunnya, sehingga semuanya persoalan masalah dapat dilaluinya, karena Tuhanlah yang menolong dan menyertainya. Berkati hidup pernikahan selanjutnya, di dalam menjalaninya, kiranya kasih Tuhan menyertai sepanjang jalan hidupnya. Terima kasih Bapa. Bangsa kami Indonesia, Tuhan lawat kerinduan kami. Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, berikan ketentraman bagi bangsa kami. Begitu juga kepada para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Dan juga Tuhan berikan hati yang bijaksana, sehingga dapat mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini dengan bijaksana. Kami rindu Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke tempat tinggal kami masing-masing. Sertai kami di dalam kami pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Dan juga bagi jemaat yang sedang sebentar melakukan bepergian, kemanapun sidang jemaat mau pergi, hamba mohon tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya, dan sukacita Tuhan terus melanda di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu di minggu depan.
Ya, salam Bapak Ibu sekalian, baru saja kita ibadah, kiranya ibadah kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan saya mengundang Bapak Ibu bisa menekan tombol like dan subscribe di channel ini, GB Shalom Titian Kencana. Tuhan Yesus memberkati.